melihat itu dalam kehidupan nyata sekarang ini. Implementasi daripada firman itu nyata enggak di sini? Begitu. Aduh, Bukan ampun, seperti ampun. kau. Iya, Bukan maksudku jangan begini, kau, Bang. sini. Bang. Jangan kau mensupplantir firman. Bukan, jangan kau menambahkan dan mengurangi isi firman Tuhan. Jangan Bang, kau itu. kan kalian bilang Dosamu kan, itu. tris Dengar sini. personae. Kamu tahu dosa enggak? Itu kau tahu dosa tidak? Dosamu itu Gini, besar. tahu nggak kau apa itu Tritunggal? Tri personae, una substantia tris personae, 3 pribadi, 1 hakikat. Nah, mengapa kau tidak setuju ada 3 KTP, 1 kakak? Kenapa nggak setuju? Berarti kau sudah mau jadi JO, mau ikut aku JO. Udah, ayolah JO lah kita 3. Antara itunya, kalau abang nggak mau JO berarti abang harus setuju bahwa ada 1 kakak 3 KTP. Atau abang Jadi mau begini Bang Loding, kalimat Bang sadar. Loding, aku mau Atau luruskan abang ya, mau ikut Bang Loding. supaya abang tahu juga ya, supaya Atau abang tahu mau juga. ikut Bang Loding. Ya? Bang Loding aja lah ikuti kalian 2. Bang Loding, dengarin ya. Kalau kita ini kan dikumpulkan di dalam denominasi gereja, ya. Denominasi gereja itu kita punya banyak aliran, ya. Tapi kita cuma satu Tuhan, ya. Kita percaya kepada satu yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi ini. Pencipta langit dan bumi ini. Baik, ini kan sama saya kan, berarti cuma satu Tuhan. Siapa yang satu itu? Allah Bapa di sorga. Oh ya, berarti bukan Yesus. Lah kenapa tanya lagi? Abang Loding, kan sudah menjawab, kenapa Nah tanya kan? lagi? Bukan. Bukan, kan itu abang mau menanya, itu abang mau menguji keimanan saya. Tidak menguji. Kan Tuhan Tidak. kalian kan Allah Bapa yang di sorga. Oke, baik, saya Ya. terima. Karena itu Allah Bapa yang di sorga. Lukas 4 nomor 8. Kata Yesus sendiri. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah saja engkau berbakti. Baik, saya terima. Tuhan Allah Bapa di sorga, saya terima nih. Saya terima nih. Nah, saya tanya sama Andreas. Fix, sudah selesai Bang. Udah selesai. Oke, ya? udah selesai. Nah, kita Oke, berdua selesai. lagi ngopi nih. Oke. Terus saya bilang, Bang, abang bilang yang Tuhan di langit dan bumi ada Allah Bapa. Terus Yesus siapa, Bukan. Bang? Siapa yang bilang itu abang? Siapa yang bilang itu tadi? Tidak ada yang bilang itu kan? Kau bilang Tuhan langit dan bumi adalah Allah Bapa. Allah Bapa di sorga. Siapa yang bilang Tuhan Iya, Allah langit dan Bapa di bumi? sorga, baik. Allah Bapa di sorga, iya. Terus saya Ingat lagi ngopi kata-kataku, sama Bang. abang. Ya, kita lagi Jangan- ngopi. Ya, kita lagi ngopi. Terus saya tanya, Bang, kalau Tuhan Allah Bapa yang di sorga, terus Yesus itu Tuhan di mana? Maksudnya siapa yang bilang Yesus lagi? Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Bukan masalah Yesus bukan Tuhan, itu bukan pertanyaan yang menimbulkan pertanyaan itu. Harus Terus paham, harus memahami itu bahwa Yesus Kristus itu yang tadi seperti Bang Kingdom jelaskan hakikatnya itu. Tapi saya bilang kepada Anda ya, Bang Lodi, ya, makanya saya bilang jangan lihat dari sampul depannya, masuk dan pelajari. Oke, Makanya saya hakikat bilang- itu apa? Sabar. Tahan Bang Kingdom sama Bang Nabi, tahan dulu ya. Mungkin saya sama dia bisa ngobrol Nggak usah, santai. Gini. Oh, dia enggak mau. Begini. Dia enggak mau. Bukan. Kalau kita mau belajar hakikatnya Iya. tadi sudah dijelaskan oleh Oke. Bang Kingdom. Kalau tadi. di Islam begini, kalau di Islam, al hakikatu bila syariat batilan, hakikat tanpa syariat batil. Apa itu hakikat pengertian Andreas? Hakikat itu apa? Abang yang menerjemahkan, kan abang yang berdalil. Tidak Abang yang tahu berdalil, hakikat. kan? Abang yang Aduh. berdalil kan? Hakikat adalah keberadaan yang sebenarnya, kenyataan yang sebenarnya. Betul? Sepakat? Hakikat adalah kenyataan yang sebenarnya. Sepakat? Atau mau kau rubah? Macet dia Bang Nabi. Macet. Ya, hakikat itu keadaan yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Oke, baik. Oke, sepakat Bang Andreas? Sepakat? Oke, sepakat. Di dalam Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir itu keadaan yang sebenarnya apa? Bayi apa Tuhan? Ya, aduh, abang ini. Aduh, berat memang pertanyaan itu. Bukan, memang. Bang. Bukan. Berat Jangan salah itu abang. Ya makanya aku bilang abang, jangan melihat dari isi firman itu, ya, dari luarnya saja. Harus masuk dan mempelajari secara. Abang,
Abang, saya terangkan sama abang ya. Abang kasihkan saya waktu dulu, kasihkan saya waktu ya. Kasihkan saya Tapi waktu jangan sejenak. menganalogika segala sesuatu Oke, ya. saya tidak Menurut menganalogi, Bang. kamu ya. Abang perhatikan ya, abang perhatikan. Begini Bang ya, izin sebentar ya. Saya beragama Islam, saya punya kitab suci, yaitu Al-Quranul Karim. Anda beragama Kristen, Anda punya kitab suci, yaitu Bible. Ya. Nah, apa gunanya orang beragama itu punya kitab suci? Agar orang beragama itu punya kitab suci, dengan kitab suci itulah dia tahu larangan Tuhan yang mana, dengan kitab suci itulah dia tahu perintah Tuhan yang mana. Tugasnya kita manusia mentaati segala perintah Tuhan dan menjauhi seluruh larangan Tuhan. Dengan kitab suci itulah kita tahu Tuhan kita siapa. Contoh, ketika abang bertanya kepada saya sebagai Islam, loading Tuhan kamu nama siapa? Ya, loading Tuhan kamu siapa? Saya jawab pakai kitab suci saya. Tuhan saya namanya Allah. Dalilnya mana? Quran surat Toha ayat 14. Aku ini adalah Allah, sembahlah aku, dirikanlah solat untuk mengingat aku. Nah, Anda tanya lagi kepada saya. Loading, Allah itu nama apa gelar? Saya jawab pakai dalil, pakai Al-Quran, pakai kitab saya lagi. Oh, Allah itu adalah nama. Dalilnya mana? Al-Fatihah ayat 1. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Anda bertanya lagi. Loading, Allah itu bentuknya bagaimana? Saya jawab lagi pakai kitab suci saya. Di dalam Al-Quran mengatakan, dia tidak serupa dengan makhluk. Asy-Syura ayat 11. Ditanya lagi sama Anda. Loading, kenapa Tuhanmu tidak serupa dengan makhluk? Dijawab lagi pakai Al-Quran saya. Karena tidak ada suatu pun yang setara dengannya. Al-Ikhlas ayat 3-4. Ayat 4. Nah, kamu tanya lagi. Loading, terus bagaimana saya bisa melihat Tuhan kamu? Dijawab pakai Al-Quran saya lagi. An-Nisa ayat 80. Dijawab pakai Al-Quran saya lagi. Dikatakan apa? Dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Nah, kamu bertanya lagi sama saya. Terus bagaimana saya bisa percaya kalau Tuhanmu itu ada sementara dia tidak dapat dilihat? Maka Tuhan saya, maka dijawab lagi pakai Al-Quran saya. Asy-Syura, Quran surah Fussilat ayat 53. Dia akan menunjukkan kebesarannya dari segala ciptaannya dan pada diri kita sendiri. Nah, kita lihat dari ujung kaki sampai ujung rambut kita. Siapa yang kita buat ini? Mana yang kita buat sendiri? Tidak ada, semua datang daripada Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, aku datang daripada Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Kalau di dalam Islam, inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Nah, kamu tanya lagi sama saya. Loading, apakah ada ciptaan Tuhanmu yang tidak bisa ditolak oleh agama apa saja? Ada. Dalilnya mana? Luqman ayat 10. Dialah Allah menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Kita lihat langit dan bumi tanpa tiang. Nah, ketika kamu mau terima atau tidak terima, yang pasti saya sudah menjelaskan semua ada di dalam kitab suci saya. Tugas saya wadzakir fa inna anta muzakkir. Tugas saya hanya memberikan penjelasan kepada kalian, menyampaikan kebenaran kepada kalian. Kalian mau terima atau tidak itu bukan urusan saya. Itu urusan kalian dengan Tuhan. Yang pasti apa yang saya sampaikan tertulis di dalam kitab suci saya. Karena kami orang Islam dituntut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah ke kalian dan berperkataan dengan perkataan yang benar. Karena setiap lisan kami akan diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Nah, ketika saya sudah jelaskan pakai Al-Quran saya, semua sudah tertulis di dalam Al-Quran saya, kamu mau terima atau tidak, itu bukan urusan saya. Tetapi itu urusan kamu. Nah, sekarang saya balik sama kamu. Simple saja. Tolong kamu jelaskan 1 Timotius 6 nomor 16. Kalau kamu tidak bisa berjelaskan pakai dalil, biarkan saya yang menjelaskan pakai dalil. Bunyi 1 Timotius 6 nomor 16 begini. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Nah, bagaimana cara kita bisa mengenal sosok yang tidak terlihat, yang tidak terhampiri itu? Apakah dia datang sendiri ke dunia atau dia mengutus utusannya datang ke dunia? Tolong itu kamu jelaskan. Saya yakin 10 pendeta saya tanya begitu, semua lari ke hutan. Kemarin Basarnas baru dapat 2, 8 belum ada. Coba kamu jelaskan.
Kalau kamu bisa jelaskan berlandaskan dalil yang tertulis di dalam Bible kamu itu, ya, besok baptis saya di sungai. Kalau bisa. Jadi begini Bang Lodi. Nah, kan jadi begini kan? Bukan keimanan. Oh, silakan. Keimanan saya yang menjawab itu, ya. Keimanan saya menjawab itu. Oke, itu jawabannya yang paling simpel, Bang Lodi. Keimanan kita, saya juga punya iman. Ya. Keimanan saya sebagai Islam berlandaskan kitab suci saya. Keimanan kamu sebagai Kristen berlandaskan kitab suci kamu. Ya, Supaya ketika orang bersabar, kitab suci saya, kamu kan punya kitab suci. Saya. Sabar, kamu punya kitab suci kan? Punya kitab suci kan? Punya kan? Punya kan? Bang. Oke, Punya, guna Bang. apa kita punya kitab suci? Guna apa kita punya kitab suci? Guna apa? Apa gunanya kita punya kitab suci? Guna apa kita punya kitab suci? Apa gunanya kita punya kitab suci? Itu dulu kamu jawab. Coba, apa gunanya kita punya kitab suci? Coba. Apa gunanya kita punya kitab suci? Keimanan kita yang menjawab, Bang. Keimanan kita. Tidak, saya tanya, apa gunanya kita punya kitab suci? Tadi kan Abang udah jawab, menguraikan secara panjang itu. Masing-masing dengan Gunanya kita punya kepercayaannya. kitab suci ini, Bang, agar satu ketika ada orang bertanya tentang agama kita, maka kita buka kitab suci kita. Kita menjawab sesuai yang tertulis di dalam kitab suci kita. Karena landasan keimanan kalian, saya sebagai Islam berlandaskan kitab suci. Landasan keimanan kalian landasan keimanan sabar. Sabar. Landasan keimanan kalian kekristenan ini berlandaskan kitab suci atau tidak? Kitab suci, Bang. Oke, kitab suci. Kitab suci. Tolong, kalau begitu tolong Anda jelaskan sama saya. Bang, gini, Sabar. Tolong Anda jelaskan sama saya, berlandaskan kitab suci 1 Timotius 6 nomor 16. Kalau Anda tidak bisa, izinkan saya untuk menjelaskan kepada Anda. Ya. Jadi begini, Silakan. kita tidak bisa menjelaskan letter-less daripada isi firman itu. Tapi saya bisa. Karena tanpa mengarang-arang. Bukan. Karena konteks, bukan Bang. Karena konteks kehidupan dulu dan kehidupan nyata sekarang ini berbeda. Makanya terjemahan Oke, diam. Saya tahu dari narasi kamu sendiri. Oke, diam. Kamu dengar saya baik-baik. Kamu dengar saya baik-baik ya. Kamu dengar saya baik-baik. Dengar saya baik-baik. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, ini saya tunjukkan trik ketika ada orang Islam yang bertanya ke dengar dulu, nanti baru kamu sanggah. Bukan Bang, jangan begitu Bang. Iya, dengar dulu, gantian kita ngomong, gantian. Okay. Dengar dulu baik-baik. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Nah, kita tanya, jangan tanya kepada pendeta. Pendeta pasti mutar. Kita tanya kepada Yesus. Yesus, bagaimana cara kita bisa mengenal yang sosok yang tidak dapat dilihat, tidak dapat terhampiri? Jawabannya ada di Yohanes 1:18. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan, melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Berarti Yesus datang ke dunia mau menyatakan bahwa Allah Bapa itu ada namun tidak terlihat. Sehingga dalam Yohanes 5:37 dia mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Kita tanya kepada Yesus, Yesus, untuk apa kamu diutus ke dunia ini? Untuk menyampaikan firman Tuhan. Dalilnya mana? Yohanes 3:4. Siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Apakah benar kamu menyampaikan firman Allah? Benar. Dalilnya mana? Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus, engkau itu siapa? Allah Bapa. Apakah Allah Bapa itu adalah Tuhan? Iya. Dalilnya mana? Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Yesus, tetapi kata Pak Andreas, kamu yang Tuhan. Apa kata Yesus dalam Yohanes 5:30? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Yesus, apakah Bapa itu Tuhan aku dan Tuhan kamu juga? Iya, Tuhan kita semua. Dalilnya mana? Yohanes 20 nomor 17. Jangan dulu memegang aku. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Tapi kata Pak Pendeta, kamu yang Tuhan di bumi ini. Apa kata Yesus? Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di dunia ini, Tuhan di dunia ini.
hanya ada satu Tuhan, yaitu di langit. Tapi banyak pendeta memanggil kamu Tuhan. Maka apa kata Yesus? Barang siapa yang bernubuat demi namaku, memanggil aku Tuhan, Tuhan, saya berdiskusi dengan loading memakai namamu. Maka apa di nomor 23 Yesus katakan? Pada hari terakhir, maka aku akan berterus terang kepada mereka, dan aku mengatakan, enyahlah kau dari hadapanku sang pembuat kejahatan. Jederkon. Silakan bengkokan. Silakan. Sudah. Nah, silakan. Coba. Bantah pakai dalil, coba. Bantah kitabmu sendiri. Bukan saya tidak menantang dalilnya Bang Loding, ya. Nah, berarti Saya benar kan bilang- apa yang saya sampaikan kan? Bukan salah. masalah benar dan tidaknya. Oh, Bukan masalah benar dan tidaknya. iya silakan. Dengar dulu. Jadi begini, Bang. Ya. Yang tadi saya bilang, jangan kita melihat dan menerjemahkan isi firman itu letterleh begitu saja, tidak. Ini apa yang dia sampaikan? Ya. Jangan melihat dari Astagfirullah. Maaf Bang Loding. Coba. Silakan Timotius Pak. Mungkin 6 Pak ayat Kingdom mau 16. Jadi bantah begini. data tadi, silakan. Sebentar Bang Andreas. 1 Bukan. Timotius 6 ayat 16 itu yang Abang Gini, bacakan itu. sebelum Bang Kingdom, sebelum Maksud dan begini. tujuannya Abang apa nih? Makanya begini. Gini Bang Kingdom begini. Tujuan saya cuma satu ini, yang tadi saya mau bilang. Jangan melihat segala sesuatu tuh dari depannya, dari sampulnya itu harus masuk dan baca dan pelajari. Loh, kan Ya. kita baca isinya. Coba izin ya Bang Napi ya. Izin Bang Napi, izin Pak Jadi Kingdom begini, ya. Bang. Izin, Jadi sabar begini, Andreas. letterlehnya. Kamu dari tadi ini kamu berbicara seakan-akan kamu lebih tinggi. Saya uji kamu satu saja. Coba kamu baca Yohanes 14 nomor 1. Saya pengen tahu akalmu ada atau tidak. Yohanes 14 nomor 1. Coba kamu baca. Yohanes 14 nomor 1. Bisa tidak? Abang yang baca. Abang Oke, berkali- janganlah abang berkali, gelisah abang baca. hatimu. Ingat, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku, kata Yesus. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? Jadi ini yang saya harus bilang, ya. Nah, kan? Dia tidak Jangan jawab, abang- dia. Bukan. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? Kita mau menerjemahkan ayat ini. Tidak, Kita saya bukan tanya. mau Saya tidak menerjemahkan ayat. Bukan. Bagaimana kamu mau terjemahkan? Wong itu Bukan. sudah terjemahan. Kita tidak menerjemahkan. Bukan, abang aja menerjemahkan dia ini letterleh, artinya dia Saya datar aja tanya, gitu. Tapi janganlah penerjemahan gelisah firman itu hatimu. tidak seperti itu. Sabar. Janganlah gelisah hatimu. Bang, Percayalah kepada Bang, Allah, percaya makanya juga Bang kepada gini, aku. Bang. Ada Bang berapa Loding yang harus gini. kita percaya? Bang loading aja dulu supaya Bang mau pelajari dulu ya. Pelajari dulu isi firman, baru Bang Loading bisa menjelaskan itu secara letterleh. Oke, kutanya sama kamu, Secara kalau begitu keseluruhan. ada berapa yang harus kita percaya di Yohanes 14:1? Ada berapa? Saya mau belajar sama kamu nih. Bukan. Jadi begini, bukan kita mau belajar tiap itunya. Tidak, saya tanya, ada berapa yang harus kita percaya di Yohanes 14:1? Satu. Ada berapa? Hah? Satu. Ilmu. Oke, berarti ini kita hapus ya. Teman-teman, ini kita hapus. Sabar, kita buktikan ini kita hapus teman-temannya. Sebentar Bang Loding. Ayat itu Jangan lebih menambahkan. sebentar. Bang Andreas sebentar. Ayat itu lebih cocok dijawab oleh Bang Nabi 28. Ya. Coba tanya Bang Nabi Sudah, ayat Yohanes tidak usah 14 nanti. ayat Saya 1 nanti itu. baru giliran. Itu Ya. itu Ya, berapa sabar yang harus Pak dipercayai? Kingdom, Kau. diam dulu Pak Kingdom. Anda juga tidak pakai data. Kalau Bang Napi dia pakai data semua. Dan saya menghargai keimanannya itu karena sesuai tertulis. Lihat teman-temannya, mari sama-sama 12.000 mata yang memandang. Dari jawabannya Pak Andre tadi kita hapus Google sudah ya, karena Google punya jawaban beda. Ini adalah hasil di dalam Yohanes 14 nomor 1. Ada berapa yang harus kita percaya? Apa jawabannya ini? Di dalam Yohanes 14:1 ada berapa yang harus kita percaya? Berapa? Hapus ini ya. Hapus ya. Satu. Di dalam Yohanes 14:1 ada berapa yang harus kita percaya? Dia katakan ini. Ada dua Berarti pihak. Bang Loading ini Jadi hapus. pintar Google ya. Oke. Kita tidak usah pakai Google. Baik. Makanya Kita Bang tidak usah pakai Loding, Google. Dia itu mau uji. jawaban yang paling Bang tepat Kingdom. dari Bang Sabar Nabi. dulu. Sabar Bang Kingdom, sabar dulu. Dia bilang saya ini pintar Google. Mari kita uji kepintaran dengan beliau.
Kamu mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 1, itu hanya satu yang dipercaya. Coba kamu jelaskan kepada saya mau dengar, silakan. Jelaskan kepada saya. Kalau tidak, saya mengatakan di situ ada 2, dan saya mampu menjelaskan kepada kamu. Kalau kamu mampu jelaskan kepada saya, silakan. Saya jadikan kamu guru malam ini. Silakan. Gini aja Bang. Coba. Bukan masalah Jelaskan mau sama jelaskan saya. ini Bang ya. Oke. Kamu tahu satu dari mana itu? Kalau begitu, kamu tahu satu dari mana? Jelaskan sama saya. Kamu tahu satu dari mana itu? Bisa enggak? Kalau tidak bisa, saya yang Bapakku jelaskan sama mengutus kamu. aku. Hah? Bapakku yang mengutus aku. Oke, berarti Bapakku ada yang yang mengutus diutus, aku. ada yang mengutus, ada yang diutus. Ada berapa? Makanya tadi Bang Loding di awal saya bilang kita harus satukan persepsi kita. Lanjutlah, Bang Ala Napi. Bapa, ala Anak, dan ala Roh Kudus itu Masalah satu. dia orang baik soalnya. Silakan. Tuh kan Bang Napi dia sudah bilang Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ada berapa Allah? 1. Nah, silakan. Silakan Bang Napi, kasih Bang Napi dulu, silakan. Bang Napi jelaskan sama dia apa itu Allah Bapa, apa itu Allah Anak, apa itu Allah Roh Kudus itu. 3 tapi dia mau 1 tuh. Ya, jadi gini Bang Loding, supaya satu kali dijawab oleh Bang Nabi ya, Yohanes 14 ayat 1 tadi ya. Nah, itu berapa yang harus dipercaya di situ Bang Nabi? Itu dalilnya pasti dia lari ke Yohanes Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah 1. Benar tidak Bang Napi? Kan? Nggak berdasarkan ayat itu, berdasarkan kan abang bertanya, abang bertanya ayat itu kan berdasarkan ayat itu berapa entitas di situ. Ya Nah, kamu silakan tanya jawab, Bang kepada Nabi. dia, giliran kamu berdiskusi sama dia bukan sama saya. Nah, iya, jadi Bang Nabi, Silakan. itu pertanyaan dari Bang Loding itu juga tolong dijawab oleh Bang Nabi. Di situ ada berapa entitas? Ada berapa pribadi? Udah. Ya. Jadi informasi itu yang di Google itu adalah informasi dari mayoritas, dari Tritunggal. Itu kan Tritunggal itu. Tapi kalian berdusta. Ya, Itu informasi dari kabur mayoritas. Kabur Ya. dia. Sudah kabur. Yang ini Jangan- satu jangan sampai kita kasih kabur Bang ya. Kalau Anda tidak bisa kasih kembali dia, biar saya syahadatkan dia. Silakan Bang Napi, silakan. Kita berdua kerjasama ini. Iya. Iya itu jangan disalahkan hostnya. Hostnya kan membaca informasi itu. Informasi itu dari mayoritas Kristen. Gitu. Makanya dari tadi ku bilang sama abang cari posisi Tuhanmu 3 dari tadi abang nggak mau. Itu masalah abang. Nah, kalau abang Ya kan? sudah mengakui bahwa itu jawaban dari mayoritas Kristen, berarti itu kebenaran yang tidak bisa diganggu gugat lagi. Iya, itu mayoritas dari Kristen pagan yang sesat. Itu maksudku. Karena Alkitab mengatakan Tuhan itu satu-satunya ehad. Ulangan 6 ayat 4, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai ehad. Dia satu-satunya, bukan salah satunya. Begitu loh, Bang. Bahkan di dalam Markus 12 ayat 29 sampai 32, tepat sekali katamu guru bahwa tidak ada yang lain kecuali dia, kata ahli Taurat. Itu ahli Taurat, bukan orang biasa itu orang yang mengerti firman. Baik gini, Tepat Bang. sekali katamu guru bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Iya. Ya memang Bang, hanya satu. Bang Nabi. Coba terjemahkan Kejadian 1 ayat 26 ketika Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, ya, berupa Allah. Menurut abang, ayat itu merujuk kepada berapa entitas di situ, berapa pribadi di situ? Oh, berarti itu maksudmu ada 3 Tuhan di situ? Enggak. Ya sudah, makanya kau jujur dulu 3 Tuhanmu. Loh, abang tolong terjemahkan, ajari saya. Ketika Kejadian 1 ayat 26, Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kami di situ merujuk kepada siapa? Nah, kalau dari sudut pandang Alkitab itu konsisten mengatakan satu-satunya Tuhan adalah Yahweh, ya itu berarti dia sedang berkata-kata di tengah-tengah sidang ilahi. Sama seperti Prabowo mengatakan kita akan membangun jembatan. Kata kita di situ kan kepada seluruh bangsa Indonesia yang adalah
rakyat Indonesia. Itu kata kita di situ, bukan berarti ada di situ 3 Tuhan. Itu kan tafsiranmu. Kenapa? Karena di ayat Kejadian 1 ayat 27, dia sendiri yang menciptakan, diciptakannya, bukan diciptakan mereka, diciptakannya, di situ tunggal. Gitu. Kalau dari perspektif Alkitab. Tetapi kalau dari perspektif kalian yang adalah orang yang gak jujur itu, ya terserah kalian lah. Makanya aku bilang, buat posisi abang yang jelas. Kalau abang tadi mengatakan Tuhan punya bapak, harusnya ada kakeknya. Siapa kakeknya? Masa dia punya bapak nggak ada kakeknya, nggak ada neneknya? Maka kalau abang mengatakan tidak ada kakeknya, berarti itu alegoris, metafor. Berarti itu hanyalah kiasan. Tidak benar-benar dia punya bapak, berarti satu. Yesus itu sendiri, maka tepatlah yang dikatakan Yohanes 14 ayat 9. Melihat aku, melihat Bapa, melihat aku, melihat yang mengutus aku. Karena dia berbicara dalam metafor. Tetapi kalau abang mengatakan benar-benar ada Bapa di surga, ada Yesus di bumi, jangan abang bilang lagi satu Tuhanmu, tetapi 3 Tuhanmu yang berbeda. Gitu loh bang. Jadi konsekuensi logis dari setiap narasi abang itu harus abang pegang. Apa yang menjadi konsekuensinya, jangan asal dibunyikan. Gitu loh bang, silakan. Ya, jadi gini bang ya. Kenapa konsep Tritunggal itu ada? Karena sudah berdasarkan apa juga yang tertulis di dalam Alkitab ya. Dan kalau kita melihat bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus, 3 pribadi yang berbeda ini, 3-tiganya Elohim, berkuasa ya. Namun mereka itu tidak bisa dipisahkan abang. Sudah berulang kali ini kan disampaikan. Tetapi nggak masalah kalau memang abang mengimaninya seperti itu, ya nggak masalah, ya. Karena saya gini ya bang ya. Ini jujur ya bang ya. Saya sebenarnya sudah berkomitmen untuk tidak mau berargus sesama Kristen sebenarnya ya. Karena bagi saya, ketika seseorang yang mengaku Kristen, dia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu sudah cukup ya. Karena saya yakin di surga Tuhan tidak akan bertanya, kamu dari denom apa? Apakah kamu Tritunggal, oneness, Jesus only? Saya yakin bahwa Tuhan tidak akan tanya itu. Tetapi iman kita yang mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat ya, itu sudah lebih dari cukup. Dan ketika kita mengimani Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita hidup sesuai dengan firman-Nya, kita taat, kita menjadi murid-Nya, iman kita itu yang akan menyelamatkan kita. Efesus 2 ayat 8. Keselamatan itu bukan hasil usaha kita, tetapi anugerah pemberian Tuhan. Iman kita itu yang akan menyelamatkan kita, bukan denom kita. Bukan pengajaran dari pendeta-pendeta kita yang akan menyelamatkan kita. Iman kita kepada firman Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena seperti di Kisah 4 ayat 12. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Hanya oleh nama Tuhan Yesus. Makanya abang, sorry ya abang ya, mungkin ya, karena abang juga dari denom yang berbeda sama saya, kita mungkin ada sedikit berargue ya. Tetapi ya biarlah ini menjadi ranah imannya kita. Tetapi kata kuncinya di sini abang, kita mempercayai Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Kira-kira menurut abang di surga Tuhan Yesus akan tanya, kamu dari denom apa kingdom? Nabi 28 kamu dari denom apa? Enggak akan. Pelaku, kita di sini, makanya kita di sini tidak bicara denom. Siapa yang bicara denom? Kita di sini bicara firman. Nah, abang yang membawa-bawa denom. Dari tadi saya ada bicara denom, justru. Iya, kita di sini bicara pengajaran, bicara firman yang gini, tertulis, betul. begitu. Ya. Karena
Karena pengajaran-pengajaran kita ini kan yang menunjukkan kita itu asal muasalnya dari mana. Nah, sekarang begini, Ya kan? izin sedikit Pak Kingdom ya. Pak Kingdom mengatakan bahwa Yesus tidak bertanya ini. Yang penting siapa yang percaya Yesus sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan, maka dia akan selamat, ya. Nah, di sini Betul. Bang Napi sebagai kekristenan yang lurus, dia percaya Yesus adalah Tuhan seutuhnya. Dan itu keimanan dia, dan itu tertulis di dalam Bible. Nah, sementara Pak Kingdom percaya Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Tertulis di mana itu? 200% itu. Coba, itu Tuhan apa baterai itu? Coba. Tertulis di mana? Nah, Jadi coba gini, tertulis Abang, dari ya. mana sehingga Baik. kalian bisa mengimani seperti itu? Tertulis di mana itu? Oke, Ini siap. kita berbicara yang tertulis. Kalau Siap, mereka siap. mengatakan Tuhan itu mati, ada dalilnya. 1 Korintus 11 nomor 26. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan meminum cawan ini, maka kamu memberitakan kematian Tuhan. Itu keimanan mereka. Oh iya, Tuhan mati, tertulis di kitab suci. Kami tidak bisa. Oh, Tuhan kalian mati, wong ini keimanan kami tertulis. Nah, tapi pemahaman Pak Pendeta ini kan yang mati manusia, yang bangkit Tuhan. Ini ibaratnya yang mati Supriyadi, yang bangkit Supriyanto. Jadi sudah beda. Coba. Di mana tertulis Yesus 100% Tuhan, 100% manusia? Ya, silakan Ya. Pak Kingdom. Jangan dia kabur Jadi- lagi. Lanjutlah Bang Napi. Takut kalau Jadi saya maju dia kabur. Kalau kita mau cari tertulis secara ya literasi ya letter lex di dalam Alkitab bahwa Yesus manusia 100%, dia Tuhan 100%, memang tidak ada, ya. Makanya Amsal 25 ayat 1 dan ya ayat 1, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Makanya ketika pengakuan Yesus bahwa dia anak manusia, ya, dan dia anak Allah, itu berbicara tentang kemanusiaannya, dia 100% manusia, yaitu dia segala proses kemanusiaan itu dia lewati, lapar, haus, capek, ya, BAB, pipi, semua, ya, semua yang dialami oleh manusia secara normal itu juga dialami oleh Yesus. Makanya dia katakan dia mengklaim dirinya anak manusia. Nah, ketika dia mengklaim dirinya anak Allah, itu kita bisa melihat natur keilahiannya itu dia bisa bermujizat, melakukan semua hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Makanya dasar kemanusiaannya 100% dan keilahian 100% itu ada. Gitu Bang ya. Oke. Kalau ada di mana datanya, kasihkan. Jangan bilang-bilang ada, begitu kita cari Oke. dari kejadian sampai kebingungan kita tidak dapat. Enggak, gini, karena kalau saya mau buka Alkitab lagi, nanti takes time. Jadi saya juga mohon pamit untuk saat ini. Besok Nah, kan kita sudah lanjut saya lagi. bilang saya kalau maju turun Gini, kan. no, bukan itu. Ini kan saya ini perjalanan jemput istri saya itu kan 20 menit dari sini. Memang istri adalah Jam 11. alasan yang paling tepat. Jam 11 dia pulang, jadi saya Iya, harus jemput. jadi Oh iya, begini Bang. keluarga itu Jadi nomor begini, satu Bang. di dalam debat apapun, ya iman apapun itu, keluarga Ya, itu ya. harus diperhatikan. Oke? Jadi begini, Bang salam Kingdom, ya. hormat buat Ya, Bang Bang Nabi, Kingdom, buat sebentar, Abang Bang Kingdom. Loading. Ya, biar ku tanggapi sedikit Bang Kingdom, 1 menit aja. Jadi di dalam Lukas 2 ayat 11 yang lahir Tuhan. Di dalam Wahyu 11 ayat 8 yang disalibkan Tuhan. Wahyu 11 ayat 8 yang disalibkan Tuhan, bukan manusia yang disalibkan. Ya, saya sepakat Itulah, Bang. bahwa Korintus 11 ayat 28, Tuhan itu disalibkan, yang mati Tuhan. tetapi disalibkan itu kan Bukan kemanusiaannya. manusia Bang, Kan- orang aja dari tadi yang nggak ada manusia Bang. Terus dia datang sebagai Lukas 2 daging ayat 11 kan. yang lahir Tuhan, yang disalibkan Tuhan, yang mati Tuhan, yang bangkit Tuhan. Ini yang disalibkan dia, yang dilahirkan manusia, lah giliran bangkit Tuhan. Itu kan ngarang-ngarang itu Bang. Jadi kurang-kurangilah Bang. Kita harus konsisten Bang. Jangan ngarang-ngarang. Masa yang lahir Tuhan tiba-tiba yang mati manusia? Nggak mungkin Bang.
Kalau yang Nah, lain Tuhan. makanya kita Itu ayat samakan dulu 11. persepsi kita. Tuhan itu maknanya apa? Artinya Tuhan itu apa? Jangan ke sana Bang. Kok Iya Tuhan itu kan? mana? Ya Tuhan itu pencipta. Iya, kalau Masa Tuhan bukan Tuhan Allah itu pencipta. Tetapi kalau Tuhan yang Iya. disematkan kepada Yesus yang kurios itu penguasa dan atau pemilik. Berarti Yesus itu ciptaan. Berarti Yesus itu ciptaan menurutmu Yesusmu karena dia hanya disematkan. Ya kan? Oke. Dia hanya diberi gelar berarti. Nah, Oke, berarti nanti kita lanjut Yesusmu lagi, ciptaan Bang. dong. Ya, kita lanjut lagi nanti ya. Gimana nih? Ini karena saya sudah mau jalan ya. Thank you Bang Loading, thank you Bang Oke, Nabi. Oke, siap. Thank Terima you buat kasih. netizen semua Oke, Bang. buat berkat-berkatnya. Doa saya menyertai semua saudara-saudara yang sudah memberkati kami semua yang ada. Tuhan berkati kita semua. Kita ya diskusi kayak gini enak lah ya, santun, tidak menghujat, tidak Yang saling. penting ada data. Mungkin Netizen ya, itu tidak suka Pak Kingdom itu karena tidak berbicara, tidak pakai data. Pak Kingdom kalau berbicara sebenarnya- itu 10-12 yang salah. sebenarnya ada datanya kan. Saya juga menjawab itu sesuai dengan tertulis di dalam Alkitab, ya. Tidak di luar dari Alkitab kok. Anyway, thank you very much buat semuanya. Tuhan berkati, sampai jumpa besok ya. Oke, siap. Dan buat Bang Napi nanti saya jadwalkan Bang Napi sama Pak Bom Bom ya kalau mau. Kan Boleh, nomornya Bang. ada Iya, sama Bang. saya. Iya, oke, mantap itu Bang. Boleh ya? Ya, mantap itu Siap, Bang. Mantap. siap. Mantap. Oke Bang Napi, terima kasih lah ya. Sudah mampir ya Bang Napi ya. Oke, Bang. Insya Allah barokah. Saya Oke, aturkan Bang. besok kalau bisa. Salam. Siap. Ya, Bang, ya, Bang. Iya Bang Napi, Aturkan, terima Bang, kasih. ya. Siap, siap. Ya. Selamat malam ya, Bang. Ya malam Bang Napi, sukses selalu. Salam toleransi. Ya. Ya. Ya, silakan buat teman-teman Kristen. Ya. Ya, sesi kedua dimulai. Pasien selanjutnya, nomor antrian yang ke-6. Ya, silakan. Memang berat, teman-teman. Tadi siapa si Andreas tadi seakan-akan dia naik itu dia mau mengatakan bahwa jangan kalian berdebat di sini nanti begini. Ternyata dia ikut berdebat. Nah, itulah. Itulah kan kita muji-muji. Ternyata dia nyangkut di sini. Akhirnya kabur sendiri dia. 2 kali dikasih turun tetap naik lagi. Terakhir turun sendiri langsung dan naik-naik. Saya rasa dia blokir saya itu. Sudah tahu gelar orang itu. Silakan mau kasih Quran Tuhan, mau hapus Tuhan boleh. Komal saya ini fleksibel. Yang penting jangan ganti istri di sini. Silakan. Ya, silakan. Mana ini teman-teman Kristen, sabar ya teman-temannya. Dikencangkan tap-tap layar teman-teman, kalau boleh dibantu dulu tap-tap layar teman-temannya. Ya. Oke. Ya, halo. Elfogia, Katolik Protestan. Halo, apa kabar lo? Pak Lodeng, apa kabar Pak Lodeng? Ya, sehat. Katolik apa Protestan? Sehat. Hah? Apa lo? Katolik apa Apa Pak Protestan? Lodeng? Kristen lah, Kristen. Ya, silakan open cam. Oh, buka ya, buka ya. Iya, bukalah. Bentar, Pak. Bentar. Yo. Oke. Ada ya. Yo. Sabar sedikit. Sabar sedikit, Om. Saya cari dulu, saya punya kacamata nih. Kacamata aku mau dicari dulu nih. Supaya ganteng ini, supaya ganteng. Ah. Nah, ganteng kan? Astagfirullahaladzim. Ini bagaimana gereja ini sampai orang stroke pun kirim ke Komal. Aduh, opung lagi. Aduh.
Ganteng lah kau. Mana ada ganteng struktur. Nah, sekarang Astagfirullahaladzim. sekarang aku mau tanya, Pak Lu. Inilah buat teman-teman yang di persekutuan para gereja lah. Ini kalau kalian yang muda-muda tidak mau naik ke Komal, artinya orang-orang yang struk pun naik ke sini. Bagaimana ini? Coba kalau ada apa-apa. Saya ulah yang disalahkan kan? Ini bukan masalah takut dengan tidak takut. Ini masalah ini beradab atau tidak beradab ini. Masa saya diskusi sama orang begini? Opung istirahat dulu ya Opung ya. Ya istirahat dulu, minum obat ya. Biar cepat sembuh. Saya doakan Opung cepat sembuh ya Opung ya. Ya Opung. Ya. Ya, saya izin turunkan dulu. Aduh, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Kami Islam itu punya adab. Lebih baik kalian bilang kami takutlah daripada kami melayani orang seperti itu. Kalau ada apa-apa bagaimana coba? Tidur, aduh siapa lagi yang download dia punya TikTok itu ya. Astagfirullahaladzim. Inilah kalian kalau yang muda-muda yang kuat-kuat tidak mau naik. Artinya dikirimlah orang-orang yang seperti itu naik. Ya Allah. Silakan pasien selanjutnya. Janganlah kasih naik orang seperti itu. Bahaya lagi nanti itu. Ya. Pasien selanjutnya. Loading umur berapa? Lebih tua dari Yesus. Dusta manis. Katolik apa Protestan? Nah, turun dia. Ya. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik berdialog, silakan. Dialog dengan santai seperti tadi ya. Kalau tidak mampu, lambaikan tangan ke kamera saja. Di sini bebas mau turun sendiri atau diturunkan oleh moderator bebas. Ya. Silakan. Pasien selanjutnya. Teman-teman dibantu tap-tap layar kita pecahkan, kalau bisa kita pecahkan 3M teman-teman ya. Kita pecahkan 3M. Jubon dari Katolik apa Protestan? Bang Loding. Aku cuma nyampein ngasih semangat aja Bang Loding. Semangat selalu untuk Oke, siap. Terima kasih Bang. proyeknya gitu. Siap Abangku, terima kasih ya. Ya, syukur aja Oke, Bang. makasih Abangku. Siap. Insyaallah. Oke. Siap. Kasih semangat luar biasa ya. Saya pikir kasih hadiah. Semangat Abangku, terima kasih. Saya juga doakan Abang selalu sehat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dimudahkan segala urusannya di dunia maupun di akhirat. Amin. Allahumma amin. Ya, silakan pasien selanjutnya. Makasih Bang Yoga, jazakumullah khairan katsiran Bang. Terima kasih. Allahu Akbar. Romi, siap. Oke. Ya, mana ini oten-oten ini? Makasih. Bang Joko Kalten, Masya Allah. Makasih, jazakumullah khairan katsiran. Ex-friend. Halo. Ex-friend. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Ada yang mau disampaikan Bang? Biar kita cari oten dulu. Iya, cuma salam tetap semangat, jaga kesehatan Bang Loding. Siap Abangku. Oke, siap. Makasih Bang ya. Salam dari Madura ini. Siap. Salam buat semua keluarga di Madura. Sehat selalu Abangku ya. Oke Bang, terima kasih. Makasih Bang. Yuk. Oke, selamat malam Mario dari Katolik apa Protestan? Boleh naik bos? Boleh, kalau Kristen naik. Yang Muslim tahan dulu, kita kasih ruang untuk Kristen dulu biar kita ada diskusi. Ya. Silakan minta naik saja. Ya, Lintas Batam, Katolik apa Protestan? Selamat malam. Muslim.
Oh Muslim, iya siap. Saya izin turunkan dulu Bang ya, biar kita carikan Oten dulu ya. Buat teman-teman Muslim, kalau boleh kita butuh kerjasamanya ditahan dulu ya. Kita prioritaskan Oten dulu. Oke? Ini siapa? Minta naik dari tadi tapi turun lagi. Minta maaf. Halo, Ding. ya Islam Kristen Bang. Islam bang. Cuma salah pencet Oke. ini. Lahir saya ini Iya. salah pencet. Oke siap. Iya terima kasih ya Bangku. Sabar ya teman-teman. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli. Ai, dia lagi. Silakan Pak Pendeta. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam ya wabarakatuh. ahlil nar. Nah, lagi di mana? Pulang kerja abangku nih. Oh, pulang kerja. Baru pulang kerja. Oh, siap. Di Pak Pendeta ini di daerah mana Pak Pendeta? Jaksel, anak Jaksel, Jakarta Selatan. Bagaimana kalau kita ketemu debat offline? Boleh lah. boleh. Yang kalah langsung syahadat. Boleh, saya senang sekali kalau ketemu. Serius. Serius lah. Serius nih, saya tanya nih. Serius. Waktu kapan? Saya ini kita tuh sudah kenal 3 tahun lalu, masa nggak serius ngomongnya? Tapi sampai sekarang nomor tidak ada. Dirimu nggak pernah kasih nomor lah, dosen kamu kayak di Mumbai lupa terus itu. Mana nomor? Oke, saya DM nomor saya sekarang ya. Saya Oke, DM. abangku, siap. Oke, saya DM nomor saya sekarang. Siap. Yo. Oke. Atau sabar saya DM ya. Sabar. Kapan ke sini, Bos? Nanti saya traktirin makan itu rica-rica. Tidak, semua kesiapan kamu. Besok atau lusa pun saya berangkat bisa. Bulan ini, bulan depan bisa. Yang penting Masya Allah. iya, yang penting cepat-cepat Pak Pendeta sadar kan, maksud saya itu begitu. Abad Bos, 06 jadi- copy paste. Oke, dia punya nama saja abad 06 copy paste. Sadis. Sabar ya, sabar. Ntar dulu aku mau beli roh. Oke. Saya DM ya. Tuh, Tetap lah ya, Bos, teman-teman. itu. Saya sudah DM dari apa nih? Saya sudah DM dari apa? Dari tahun berapa ini? Saya sudah DM, dia tidak pernah buka-buka DM saya nih. Oh, mungkin masa nggak Nah, pernah kan? buka ya? Oh, Nah, baru ini buka ya? ketahuan kau. Ketahuan. Saya DM Ini kan ulang ya, waktunya. saya DM ulang nih. Ya boleh lah. Oke, saya DM ulang. Oke. Saya DM ulang. Tuh. Nah, sekarang Bapak Dafar turun, Pak Pendeta turun, simpan nomor saya, WA saya baru naik ulang, kita diskusi ngobrol santai. Silakan. Ya. Apanya? Oh ya, siap. Iya, turun, buka DM, simpan nomor saya, baru WA saya sekarang, baru naik ulang kita diskusi, Baik, kita atur, bosku, kita siap. diskusinya di mana, ya, Oke. di masjid Ya, apa di gereja apa di tengah lautan, siap abangku. Terima kasih. ya, Dangke. kita Yo. atur, ya, silakan, turun, ya, nah begitu kan, gampang kan, kalau jadi kita dakwah lagi sama beliau, kita datangi di mana gerejanya, kita datangi. Ya, dulu waktu saya ditablik kan datang dari rumah ke rumah. Sekarang saya pengen datang dari gereja ke gereja. Gitu. Dari gereja ke gereja kita datangi. Di mana gereja dia kita ada diskusi. Oke. Gusti. Ya, pasien selanjutnya. Ya, Gusti Dopo.
Wih, jangan merokok di depan situ Bapak. Nanti Bapak kena apa dari TikTok itu. Boleh Bapak merokok, tapi Bapak bersimpan. Saya juga merokok nih, saya bersimpan begini. Silakan Bapak. Bapak dari Katolik ke Protestan Bapak? Naik untuk apa nih? Bapak Islam apa Kristen? Kristen. Ya, dari Katolik apa Protestan? Katolik, Katolik. Oke, Katolik ini sopan-sopan. Ini Bapak dari Ambon ke NTT nih? Iya, NTT kakak. Ya, salam kenal, saya dari Maluku Utara, Ternate, terkecil namun terkenal ya. Tuh kan? Bapak sudah disuruh hapus toh? Tuh. Nah, tapi enggak apa-apa, biar saya batalkan saja. Silakan Bapak, apa yang Bapak mau bahas? Ada dikasih naik kah? Bapak naik sendiri, siapa tuh Bapak punya gambar itu Roh Kudus itu, dia terbang sendiri di atas komal toh? Aduh, kita cuma nonton-nonton tadi. Saya mau tanya sama Bapak. Setelah Bapak nonton saya, apa yang Bapak rasakan? Bapak jujur Bapak. Saya tahu orang Timur itu tidak suka berbohong. Saya hanya lihat-lihat saja, aneh saja saya lihat. Apa yang membuat aneh? Manusia jadi Tuhan. Tidak, hanya lihat-lihat saja, saya lihat-lihat. Ya, apa yang Bapak membuat jadi aneh itu apa? Apa yang membuat jadi aneh? Tiap hari bahas agama, bingung saya lihat. Habis mau kita bahas istri tetangga, kan tidak mungkin. Jangan, tidak boleh begitu. Justru dengan kita membahas agama, begini Bapak. Bapak dengar saya dulu. Siapa gigi asam ini Sensodyne dicari. Bang, ada lagi gigi asam mau cari Sensodyne, dia beli Ciptaden. Coba lihat orang NTTP pintar. Ini. Makanya itu Bapak, jangan jadikan manusia jadi Tuhan. Akhirnya salah beli pula. Aduh. Ini lihat ini. Itu. Kok kenapa disuruh beli Ciptaden, kok beli Mamaiden? Sekalian kok beli sama Paraden. Sensodyne disuruh beli. Sensodyne. Karena gigi ada asam. Itu bisa gigi asam ini. Ganti dulu, ganti yang lain. Itu. Yuk. Bagaimana Bapak. Bang? Nah, bagaimana? Bapak, saya mau tanya sama Bapak. Kenapa Bapak masih Kristen? Bagaimana? Kenapa Bapak masih Katolik? Ya, kenapa Bapak masih Kristen Katolik? Sudahlah, yang itu agama satu saja diurus susah, apalagi mau lihat-lihat agama lain, itu saja. Tidak boleh Bapak, di sini koma lintas agama, bukan koma lintas tarik mobil, bukan. Sudah tahu di sini koma lintas agama. Ini ada Bapak Pendeta, dia dari NTT juga. Ini. Bang, saya udah WhatsApp, coba lihat di WA. Namanya apa? Coba lihat. Oh iya. Namanya apa? Yafar. Ladusi. Iya, namanya aku kasih nama Bang Loading apa di situ? Coba lihat. Di screenshot coba lihatin, baca dulu biar teman-teman tahu tuh. Loading itu di WA-nya, Mantap itu. Kenapa Abang benci sekali sama saya sampai kasih nama Loading anjing tuh? Kelakuan pendeta nih. Dia pendeta tapi kemarin diusir dari gereja. Waktu di NTT dia di Rote. Oh, dia di Rote. Halo Iya, kakak. dia di Rote. Orang Rote kan? Agak keras sedikit, dia punya gangguan pendengaran, agak keras sedikit. Iya, serius Bapak, serius. Dia ada gangguan. Makanya pakai tua. Ya, Kenapa kau tulis sampai kau tulis loading dog begitu, loading anjing maksudnya? Bukan dok, itu namanya menerima kebaikan. Asik. Iya, siap. Dia ini di NTT. Apa Bapak Pendeta, kok NTT di mana? Kupang, ya. Oh, di Kupang, dia di Kupang. Wali kota, Bang. Di wali kota. Oh, di wali kota. Kalau Bapak Dopo di mana? Di Palu. Oh, di Palu. Ini kalau kita orang timur sudah berkumpul begini, orang takutnya mobil masih tunggakan ansuran ini. Semua langsung scrolling, tidak mau nonton lagi nih. Takut mereka punya mobil sasaran nih. Jadi begitu Bapak, di sini koma lintas agama. Di sini membahas tentang perbandingan agama, begitu. Agama gitu. Islam Oke. Kristen itu yang mana yang benar atau yang mana yang salah. Begitu Bapak.
Jadi kalau Bapak naik di sini, otomatis Bapak sudah siap Di Mamboro, berdiskusi di atau Mamboro, Bapak di mau? Palu, di Mamboro. Kenapa? Ada yang tanya di Palu di mana? Saya bilang di Mamboro. Oh, Palu di Mamboro. Siap, siap, siap. Jadi Bapak mau berdiskusi apa-apa? Kalau tidak saya turunkan dulu ya. Kita cari Kristen lain berdiskusi. Atau Ada Bapak mau pertanyaan ngomong dari apa, Abang. Omon sudah? Saya bilang susah lah mau ajar apa? Mau belajar lagi agama lain susah lah. Yang agama sendiri Apa yang saja susah? kita lah agama sendiri saja kita ikuti susah apalagi belajar lagi agama yang lain. Begitu ya. Iya bang, bayangkan pakai bahasa Indonesia saja kita susah untuk menjalankan, apalagi pakai bahasa Arab. Tambah susah Nah, itu bang. Tuh, dengar tuh Pak Pendeta. Tuh, bahasa Indonesia saja susah. Apalagi bahasa Arab. Coba, ini jujuran dari jemaat ini. Bagaimana pendapat Pak Dafar? Coba, sebagai seorang pembimbing teologi Ya itu kan kekristenan. pilihan, jadi bebas. Saya bukan pendeta, jadi bang. Oh, dia Bang, bukan pendeta, dia saya tidak bukan mau pendeta lagi. Nah, itu. Saya penroti ya. Penroti. Tapi kalau ada, Aduh, tapi 19. kalau ada orang yang suka menyalahkan bahwa oh Islam itu tidak benar, Islam itu tidak benar, itu bagaimana menurut Bapak Dopo itu? Kalau menurut saya bang, Ini orang urus saja Kristen loh, dia sendiri bilang aja. begitu. Urus saja agama sendiri. Tapi dia bilang agama Islam tidak benar. Kalau mau bilang benar ini susah juga. Soalnya kita juga tidak mengerti. Iya, coba Bapak kasih nasihat sama dia dulu. Saya panggil ini semua ini. Nih. Nah, ini dia orang nih. Dia orang timur juga dia ini. Dia orang NTT juga dia ini. Wih, kita ini semua kita 4 orang ini kalau kita main film ini kita peran cuma 2. Kalau bukan tabrak lari berarti debt collector. Ini Bapak, ini dia Bapak. Ini apa maksudnya ini? Maksudnya apa? Bapak Gusti Depo, beliau mengatakan bahwa agama yang bahasa Indonesia saja susah dijalankan, yaitu Kristen. Nah, bagaimana tanggapan Anda sebagai kekristenan yang orang yang punya ilmuwan di dalam kekristenan? Gitu. Enggak susah. Kita di Kristen Enggak susah, Pak. susah. Kau punya suara kecil, ITG. Kau punya suara kecil. Kita enggak susah. Kristen itu Enggak susah, Bapak bilang susah. Ini tanya sama Bapak di atas. Begini, mengapa kitab Kristen itu diterjemahkan dengan berbagai bahasa? Karena apa? Keselamatan di dalam kekristenan itu bersifat universal. Dengar tuh Bapak. Injil itu untuk semua bangsa, maka ada diterjemahkan ke bahasa Melayu, diterjemahkan ke bahasa Spanyol, ke bahasa Inggris. Karena apa? Konsep keselamatan di dalam kekristenan itu untuk semua suku, kaum, dan bahasa. Nah, mengapa? Ketika sampai di Indonesia dia menjadi bahasa Indonesia, karena memang untuk orang Indonesia, gitu loh. Oh iya. Orang Indonesia, begitu dia konsepnya. Oke. Nah, kau mute dulu. Kau punya apa itu noise kali itu? Oke. Nah, sekarang Bapak Gusti Depo, saya mau tanya sama Bapak. Ketika Bapak di Indonesia nih, Bapak lagi ibadah. Tiba-tiba Bapak Pendeta dia di gereja, dia buka kitab, terus dia baca. Marilah sama-sama kita membaca firman Tuhan. Lukas 1 nomor 31. Ya. Nah, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau namakan dia Yesus. Itu Lukas 1 nomor 31 bahasa Indonesia. Bapak paham karena itu bahasa Indonesia. Nah, satu ketika Tuhan izinkan tiba-tiba Bapak di India. Bapak mau beribadah di India. Nah, di India juga mau ada terjemahan. Nah, dibuka Bible India, bahasa India terus dibaca sama Bapak Pendeta. Nah, katumbar jahe, onmo ortodosto pure-pure jendegi, karte-karte marnehe, hano manehi sehotahe. Nah, Bapak paham tidak? Coba. Begitu sabar. Begitu Bapak pergi ke Thailand, dibuka. Sabar. Ada persoalan. Iya, sabar. Iya, ini kamu sudah bikin persoalan ini. Tidak mau gantian ngobrol. Ini sudah ada persoalan ini. Sabar. Begitu Bapak pindah ke Thailand, sampai di Thailand dibuka lagi Bapak Pendeta kitab yang Thailand. Terus dibaca sama Bapak Pendeta, napoilai sila pola lalakap. Napoilai selangkangan kap. Sawadikap.
Nah, bagaimana Bapak Dopur mau paham itu coba? Bapak Dopur paham tidak Bapak? Bapak Dopur, paham tidak? Dengar dulu. Yang saya maksudkan tadi adalah yang pakai bahasa Indonesia saja saya susah menjalankan, apalagi saya mau belajar lagi Islam bahasanya pakai Arab, begitu Nah, maksud kalau saya. kita bahasa Arab, Pak, kalau kita bahasa Arab, dengar, kalau kita bahasa Arab, ketika saya di Indonesia, sabar, ketika saya di Indonesia saya baca, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, ketika saya ke India, saya sholat di India, bacaannya sama, Al-Fatihahnya sama seperti saya baca di Ternate. Begitu saya sampai di India, bacaannya tetap sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu saya ke Jepang, sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sabar, itu sama. Gimana kalau Bibel, Bapak? Ketika Bapak di Indonesia, dibaca Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Begitu Bapak ke Jepang, dibuka Bibel di Jepang. Oh, arigato. Lato. Ah. Paham apa Bapak coba? Ayo. Sabar. Berarti kitab suci kalian ini terjemahan di atas terjemahan. Sabar, saya tanya dulu, jujur dulu. Sabar, jujur dulu. Zaman dulu. Sabar, gantian dulu. Berarti kitab suci kalian ini terjemahan di atas terjemahan. Maksudnya terjemahan di atas terjemahan apa? Kan kamu bilang ada terjemahannya. Loh kan memang untuk semua kaum dan bahasa. Contoh begini, kalau keselamatannya untuk orang Thailand, tentu harus pakai bahasa Thailand dong. Nah, ketika kamu berada di sabar, ketika kamu Oke, sabar. Ketika kamu berada sabar gantian. Ketika kamu berada di Thailand dan mereka memakai bahasa Thailand. Nih, cerdas. Iya, sabar. Ketika kamu berada di Thailand dan mereka pakai bahasa Thailand, kamu paham tidak? Allah tidak dibatasi dengan bahasa. Makanya Saya tidak tanya itu. Fokus pertanyaan saya. Sabar. Gantian satu-satu. Beda. Ketika kamu di Thailand dan mereka sabar Bapak. Sabar Bapak Depo. Bapak Depo sabar. Dari tadi host omong terus, sekali kita omong. Iya, saya tanya sama dia. Ketika Bapak Depo di Thailand, sabar dulu. Ketika Bapak Depo di Thailand, Host bicara terus. Jangan kerasukan mereka. Iya, saya selesaikan dulu. Ketika Bapak Depo di Thailand dan mereka pakai bahasa Thailand. Itu sudah kita dengar. Iya, Analogi itu sudah kita dengar. Pertanyaan saya, Bapak Depo paham tidak kalau mereka pakai bahasa Thailand? Saya sudah bilang bahwa kita Sabar, paham melaksanakan tidak? lagi pakai bahasa Indonesia Saya saja tanya, sudah paham susah. tidak? Susah, Pak. Pakai bahasa Indonesia saja kita susah, apalagi pakai bahasa lain. Iya, berarti Bapak Depo paham tidak kalau mereka pakai bahasa Thailand? Loh kan memang bukan orang Thailand. Gimana sih? Tidak, saya Betul, tanya ini. ketika kalian, Bukan iya ketika, terjemahan sudah canggih sekarang. Wih. Ah, Nah, satu-satu ini. Mulai. Satu-satu turun. Di sini bukan kau malah kerasukan, bukan. Allah tidak terbatas, tetapi kalian mengatakan terbatas. Coba. Kalian sudah bodoh, tidak belajar. Jadilah seperti Pak Pendeta Dafar di sebelah. Walaupun botol, dia belajar. Begitu. Ini sudah botol bebal pula. Coba Pak Pendeta, jujur sama saya Pak Pendeta Dafar. Yesus adalah Tuhan, Allah Bapa juga adalah Tuhan. Betul tidak? Buka mute. Betul. Berarti ada dua Tuhan. Nah, betul, jujur ini. Berarti di Kristen ada dua Tuhan apa tiga Tuhan? Dua Tuhan boleh. Dua Tuhan boleh. Tiga Tuhan? Boleh tergantung konteksnya. Oh, tergantung konteksnya. Ini jujur. Ini. Nah, kalau Bapa, Tuhan Bapa, kalau Allah Bapa, Tuhan langit dan bumi, Yesus Tuhan di mana? Tetap Tuhan di langit dan bumi. Berarti Tuhan langit dan bumi ada dua kan?
Iya, tergantung konteksnya. Kalau Yesus kan memang mengatakan bahwa dia lah. Kalau Tuhan langit dan bumi itu kan tergantung konteks, mau konteks mana yang dipakai. Jadi kita pakai Tergantung konteks yang mana ini? Konteks itu dalam arti di dalam Bible-nya di mana Aduh. ini Sik, Tuhan Magi. langit dan bumi itu hanya Yesus. Bagaimana pendapat Bapak Pendeta kalau Bapak Pendeta di Sekarang, Thailand? karena segala Kalau Bapak Pendeta, kan ya. dialah jalan. Dia kan Kalau Bapak Pendeta di Thailand, terus pendeta di Thailand dia khotbah pakai Bibel Thailand, Pak Pendeta hafal tidak? Mengerti tidak apa yang dia saya sampaikan? nggak hafal. Nah, Saya nggak hafal karena saya orang Kristen, berarti hati. oke, sabar. Hatilah yang Ketika Bapak Pendeta tidak hafal, berarti itu bukan Bapak Pendeta bodoh, tetapi Bapak Pendeta belum belajar. Berarti Pak Dafar Betul. belum belajar. Kalau Pak Dafar belajar, berarti Pak Dafar tahu. Benar tidak? betul, betul. Nah, begitu juga. Mereka mengatakan yang bahasa Indonesia saja susah, apalagi bahasa Arab. Siapa suruh tidak belajar? Kan bisa belajar, toh? Begitu. Ketika Bapak Pendeta masuk di gereja Thailand, mereka pakai bahasa Thailand. Pak Dafar tidak tahu. Pak Dafar tidak tahu bukan berarti Pak Dafar bodoh, tetapi Pak Dafar tidak belajar bahasa Thailand. Benar tidak? Begitu, sama juga. Ketika ada orang Islam yang belum hafal bahasa Arab, berarti bukan dia bodoh, tetapi dia belum belajar bahasa Arab. Kalau dia belajar bahasa Arab, anak kecil-kecil anak yang umur 8 tahun, Pak Pendeta, pintar sekali bahasa Arab itu di kampung Arab itu. Betul, banyak. Banyak toh. Karena dia kenapa? Karena dia Belajar. Bukan berarti lihat dari konteks agamanya. Ini lagi sudah berbulu atas bawah, bodoh minta ampun. Silakan Pak Pendeta, apa yang mau kita bahas nih? Udah sama ya ini teman-teman yang kemarin seru sama ustadz-ustadz dari Mesir, dari Firaun itu, coba ada nggak? Oh. Biasa Ladusin biasa orang-orang timur bagian utara mau Manado utara mau Sulawesi biasa bahasanya buat logatnya kan lucu-lucu, jadi biasa. Jadi tidak kita berdua ini bertemu nih diskusi offline, jadi tidak? Boleh lah, saya boleh. Kalau tidak bisa jawab langsung apa? Jadi bisa jawab gimana mau? Kalau ditanya tidak bisa jawab langsung apa? Muter-muter dalam Bible bisa lah. Iya, kalau tidak bisa jawab langsung apa? Asyhadu? Bisa lah, nggak mungkin. Nggak bisa. Saya mau tanya sama Pak Pendeta, saya mau tanya sama Pak Dafar ini, saya panggil Pak Dafar sudah. Pak Dafar, apa yang membuat Pak Dafar masih bertahan di dalam kekristenan? Jujur sama saya. Atau sudah ada keraguan di dalam kekristenan? Ayo cepat. Tadi dulu Bang. Ya, itu proyeknya ya. Ada apa yang membuat apa yang membuat Pak Dafar ini masih bertahan di kekristenan? Dan apa yang membuat Pak Dafar belum menerima Islam? Coba jujur ini dari hati ke hati ini. Sebelum kita berdua ketemu, karena kalau ketemu langsung saya bawa sarung sama peci. Ya, kalau untuk agama saya mencintai seluruh agama, ya kan. Muslim juga saya, kalau untuk Muslim terutama yang buat saya senang itu apa namanya? Saya kan nggak benci orang ya. Jadi pertama itu Muslim tuh melakukan hal-hal yang istilahnya syariatnya bagus. Ya mau dibilang ikuti Semitik seperti orang-orang Yahudi, kayak ini apa? Hukum-hukumnya betul. Cuman satu yang saya nggak ikutin dari Muslim itu kan, saya mau percaya Allah yang mana, yang saya tidak kenal, yang kurang saya kenal. Kalau di kekristenan karena Yesuslah sebagai bukti yang nyata, yang mengenal, dan dia salah satu utusan yang dapat untuk dikenal Allah yang sebenarnya yang mana gitu. Dia mengenalkan, kalau harus melalui manusia, makanya dia firman itu menjadi manusia agar dapat dikenal. Saya Sabar, kita sambut dulu. Kalau nggak salah kalau Muslim ya, bilang Nurdin dari Katolik apa Protestan? Dari Kristen. Ya, silakan open cam Pak Nurdin.
Silakan Pak Nurdin, dari Kristen apa Pak? Katolik, Protestan, Ortodoks, atau dari mana? Dari Kristen. Dari Kristen Tok, begitu? Oh ya. Gimana Pak? Mau tanggapi tema saya apa mau lanjut narasi saya yang tadi atau gimana? Silakan Pak. Tapi suara Anda kecil itu. Narasinya apa ya? Ini kata Pak Dafar di bawah, dia mengatakan di Saya lanjut Kristen dulu. itu. Oh iya. Saya lanjut dulu. Oke, dia Tadi lanjut dulu. Kristen. Kalau di Islam itu Allah tuh betul, Allah tuh satu, betul sekali. Cuman saya karena pertama dari Nabi Muhammad, kan saya tidak akui bahwa Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Yang kedua, saya ragu dengan kitab suci Al-Quran karena tidak ada saksi, istilahnya tidak ada saksi lah. Saya belum masuk ke arah logika sana. Itu Ya. Bang, kalau saya. Tapi Allah yang satu-satunya betul, tidak bersekutu itu sangat bagus. Itulah agama Muslim, sama syariatnya bagus. Itu bagus. Cuman kalau karena tidak mengenalnya lewat capa, kebanyakan soalnya pertama saya ada ini, sorry singkat aja. Ada Allah di Alkitab, di Quran ada kami, kata kami. Yang kedua kata soalnya Quran pernah menegaskan, bukan soalnya, tapi Al-Quran menegaskan bahwa Allah itu tidak dipersekutukan. Tapi di samping itu ada kata kami, itu ada Allah juga, itu lebih satu orang tunggal gitu istilahnya gitu. Oke, baik. Saya Gitu izin aja sih. jawab ya, saya izin luruskan begini Pak. Boleh, boleh. Ketika Bapak Pendeta, ketika Bapak Presiden mengatakan begini, kami telah memberikan bantuan ke kampung yang kena musibah. Bapak Presiden mengatakan, kami telah memberikan bantuan kepada kampung yang mendapatkan musibah. Apakah Bapak Presiden banyak atau cuma satu? Betul, itu tentang kami betul. Tergantung konteksnya, itu beda konteks. Iya, saya tanya, apakah Bapak Presiden banyak atau cuma satu? Betul. Satu, kalau bisa. Satu. Kenapa Bapak Presiden pakai kata kami? Menunjukkan apa? Karena mewakili seluruh Dia menunjukkan dia punya kekuasaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wamur ahlaka bisolati wastobir 'alaiha lanas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal akhibatu littaqwa." Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atasnya. Sesungguhnya kami tidak meminta rizki kepada kalian, tetapi kamilah yang memberi rizki kepada kalian. Jadi memakai kata kami, itu berarti menunjukkan kekuasaannya. Sebagaimana Bapak Presiden mengatakan, kami telah memberikan bantuan ke kampung itu. Bukan berarti Bapak Presiden itu banyak, Bapak Presiden itu cuma satu. Tetapi dia mengatakan kata kami untuk menunjukkan dia punya kekuasaan. Dia punya menteri. Karena di dalam Islam itu ada malaikat pengantar rizki, ada malaikat pencabut nyawa. Jadi ketika ada kata kami, berarti menunjukkan kekuasaannya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tadi, Anda mengatakan tidak ada saksi, Bang. Saksi dan menyaksikan itu beda. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apakah saya berada di kejadian itu sehingga saya mampu bersaksi? Saksi itu adalah ikrar. Begini Bang, Abang tahu kasusnya Jessica kemarin itu, kopi sianida. Nah, mereka mendatangkan saksi ahli dari luar negeri. Pertanyaannya, saksi ahli itu ada enggak? Ada tidak? Di TKP? Selama ini saya tahu nggak ada. Tidak ada. Simpang siur, ya. Nah, tidak ada. Berarti saksi itu bukan berarti dia harus ada di situ. Jadi saksi dan menyaksikan itu sangat berbeda, Pak. Sebagaimana kemarin Jessica dihantarkan saksi ahli ke Indonesia. Padahal saksi ahli itu tidak berada di TKP, tempat kejadian perkara. Tetapi dia bisa menjadi saksi. Ntar saya tanggapi ya. Selanjutnya. Nah, sabar. Ya, itu dulu. Nah, baru yang kedua. Kepahaman Bapak dari mana sehingga Bapak mengatakan di Kristen itu Tuhannya dua? Ulang. Tadi ada sepeda lewat. Kepahaman Bapak dapat dari mana sehingga Bapak mengatakan di Kristen itu Tuhannya dua? Jadi
Kalau saya lihat, makanya tergantung konteks. Kemarin kalau itu Yesus kan karena berdoa kepada Sang Bapa, berarti Tuhan Yesus sendiri mengatakan Allah Bapa yaitu Tuhan. Berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Nah ini. Coba Pak Pendeta jujur, berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Bukan, iya sebagai manusianya, tapi kan hakikatnya tetap tidak pernah berubah. Iya, berarti di Matius 11:25 itu Tuhan berdoa kepada Tuhan atau manusia berdoa kepada Tuhan? Manusia berdoa kepada Tuhan. Berarti Sebagai Yesus ini merendahkan manusia atau diri. Tuhan? Manusia dan Tuhan di situ. Berarti ketika Yesus di Taman Getsemani berdoa kepada Bapa, berarti Tuhan juga berdoa kepada Tuhan. Iya, kemanusiaan merendahkan diri di situ untuk berelasi, menunjukkan komunikasi relasi sama Coba Bapa. Kan dia kita dengar. menjalan- Sabar. Daripada menjalankan Bapak seluruh misi putar-putar. Bapa itu. Iya, daripada Bapak putar-putar, bagaimana tanggapan Pak Nurdin? Apakah di Kristen Tuhannya dua? Satu. Yang satu bilang satu, yang satu bilang dua. Mana yang betul? Ini kata Pak beliau ini bilang dua. Beliau Kristen juga. Yang mana yang salah? Satu lah. Satu, Pak. Ini kata Pak Nurdin satu. Bagaimana Pak Dafar bilang dua? Coba Pak Dafar. Coba luruskan dulu Pak Dafar. Mana yang betul? Satu apa dua Pak Dafar? Iya Mbak Fire. Pak Dafar, merajuk dia kan. Satu atau dua? Tuhan. Iya, kalau saat ini karena udah tergantung kejadian waktu dan di mana itu. Kalau dulu Tuhan Kristen berapa dulu? Bukan dulu, tergantung waktu dan tempat atau kejadiannya apa konteksnya. Oke, Sekarang kejadian satu. di mana? Sekarang Kejadian satu di hanya mana satu. di saat Anda meyakini bahwa Tuhan itu dua? Saat Yesus, ya kan Yesus mengatakan kalau Bapa adalah Tuhan, ya Tuhan, berarti saya harus ikuti dari Bible itu. Berarti Yesus juga Tuhan ketika Yesus mengatakan Bapa Tuhan. Betul, dia Tuhan langit dan bumi kan, dia hanya diberikan untuk Tuhan langit dan bumi. Tuh. Bagaimana Pak Nurdin? Coba. Nah, Nurdin bilang satu, Pak Pendeta bilang dua. Mana yang betul? Enggak apa-apa itu kan pemahamannya beliau, saya harus hargai itu. Berarti Anda menyalahkan pemahaman apa Pak Nurdin? Saya nggak bisa. Nah, kan dia Tadi menyalahkan. udah belajar bahasa Thailand, Arab, udah apa belum? Kalau belum belajar pasti nggak tahu. Nah, Saya tuh. tergantung konteksnya apa. Nah, tuh Pak Nurdin harus belajar bahasa Thailand, bahasa Arab dulu. Bagaimana pendapat Pak Nurdin? Ya, Coba. kalau di mana? Ya, mute dulu sedang- Pak Dafar. Mute dulu, soalnya di situ motor lewat noise. Coba kita dengar penjelasan Pak Nurdin. Bagaimana Pak Nurdin? Kata Pak Dafar harus belajar ini Thailand atau ini. Coba bagaimana itu? Ya, Sema Israel Elohim Ehad. Jadi Tuhan itu satu. Ah, Tuhan satu. Berarti dia ini berbohong. Bagaimana di Kristen Tuhan dua? Yang satu mau hujan, yang satu mau panas. Bagaimana coba? Ini Pak Nurdin narasinya betul. Karena ulangan 6 nomor 4. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Sebagaimana di Markus 12:29. Dengarlah hai orang Israel, hukum yang terutama ialah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Benar kan Pak Nurdin kan? Betul. Betul. Nah terus tapi kenapa dia bilang dua? Berarti dia salah Pak Nurdin ya? Nah salah. Berarti Pak Dafar salah. Memahami Bibel, belum belajar. Mungkin juga. Coba Pak Nurdin kasih penjelasan kepada dia. Sebelum saya syahadatkan dia, Anda kasih dulu wajangan-wajangan apa? Siraman-siraman rohani sedikit kepada dia. Karena dia ini masih metode-metode belajar. Silakan Pak Nurdin. Kasih wajangan sama dia. Ini Anda baru dapat di komal saya loh. Ada Kristen yang imannya goyang, tapi saya masih berikan Anda kesempatan untuk menjelaskan kepada dia. Silakan. Ya, jadi semuanya itu tertulis di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu bahwa Tuhan itu satu, bukan dua, bukan tiga. Gitu. Jadi yang satu itu siapa? Bapa apa Yesus? Mereka satu. Oh mereka. Ya, Jadi mereka itu siapa saja? sama seperti kita. Jadi di Kejadian pasal 1
itu Tuhan menciptakan Kok suaranya manusia. kecil, Pak Luding? Iya, suara Pak Nurdin kecil, Pak. Coba kasih bicara sedikit dia punya suara. Ya. Udah belum? Mendingan? Coba silakan Pak, silakan. Oke, jadi di dalam Kejadian diceritakan bahwa Tuhan menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Dia. Sama di Quran dibilang baiklah kami menciptakan manusia. Di Bible juga dibilang Kejadian bahwa baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar gitu. Oke, jadi Tuhan yang di dalam Bible dan di dalam Al-Quran itu sama? Saya nggak mau ke situ sih, karena nanti Anda tidak mau ke situ, tapi Anda membawa dalil ke situ. Bagaimana Anda ini? Tadi kan Anda mengatakan sebagaimana di dalam Al-Quran, marilah kami menciptakan manusia, tapi Anda tidak mau ke situ. Nah, kalau Anda tidak mau menyamakan Tuhan di dalam Al-Quran dan Tuhan di dalam Bible, jelaskan Tuhan di dalam Bible. Nah, sekarang begini, Anda punya Bible situ tidak? Ada. Coba Anda buka Matius 11:25. Coba buka. Matius 11:25. Oke. Kita diskusi santai aja ya. Iya, kita ngobrol-ngobrol santai saja. Yang penting Pak Pendeta ini Pak bekas pendeta ini dia punya keimanan dia kembali utuh. Loading. Kalau menurut saya agama Tuhan kita tuh sama. Karena sama. Tuh. Ini dibantah sendiri, sama. Bagaimana Pak Nurdin? Coba. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah, pada waktu itu berkatalah Yesus. Siapa yang berkata di situ? Yesus. Aku bersyukur kepadamu Bapa. Menurut Yesus Bapa itu siapa? Bapa itu adalah Tuhan yang bersemayam di surga. Nah, terus Yesus Tuhan di mana? Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia. Oke, berarti ada berapa Tuhan? Satu. Yang mana? Yesus apa Bapa? Makanya saya jelasinnya gini. Nah, coba. Yang mana coba? Pakai data Pak ya. Itu hargai gelar saya JMC itu, jangan modal congor itu. Saya dapat 3 tahun di Golgota itu. Silakan. Iya. Oke, Pastor Loading. Jadi manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Saya Nurdin, cuman ada satu Nurdin. Tapi di dalam saya ada roh dan jiwa, which is 3. Tubuh, roh, dan jiwa. Tubuh bukan roh, roh bukan jiwa, jiwa bukan tubuh, jiwa bukan roh. Jadi ya ada 3 esensi memang dalam saya. Tapi saya satu Nurdin gitu. Roh Nurdin, jiwa Nurdin, tubuh Nurdin. Tubuh adalah yang kelihatan. Tapi roh adalah sesuatu yang nggak bisa kita lihat. Waktu kita berdoa atau berbicara dalam hati, kita berbicara kepada roh kita. Kita berbicara kepada jiwa kita. Lalu ngomong sama siapa? Yang ngomong sama roh yang tidak kelihatan. Anda dapat penafsiran itu dari mana? Bisa enggak saya baca di sini? Literasi dari mana Anda dapat itu? Diberikan oleh kekristenan siapa? Bahwa Tuhan itu ibaratnya seperti, bahwa Tuhan itu seperti tubuh, jiwa, dan roh begitu. Sabar. Itu penjelasan tentang itu, penafsiran tentang Anda mengatakan bahwa tubuh, jiwa, dan roh itu Anda dapat dari mana? Soalnya kalau di perjanjian, sabar. Anda ini lagi nih. Nikmati rokok saya dulu, nanti kita bagian offline. Kalau mau masuk Islam itu jangan dulu ngerocos. Begini Pak, tadi Anda mengutip Kejadian berapa? Marilah kita menciptakan apa? Anda mengatakan manusia ini apa? Serupa dan segambar. Berarti manusia ini serupa dengan Tuhan begitu? Iya. Berarti Yeremia 10 nomor 6 hapus. Jadi gini, Tuhan kan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia. Ya, maksud dari serupa dan segambar itu apa? Ketika manusia punya gigi, apakah Tuhan punya gigi? Oh iya. Berarti Tuhan Anda punya gigi? Punya mata. Punya rambut. Sabar, tanya dulu. Pak Dafar, apakah Tuhan punya gigi sama punya mata?
punya rambut. Kata Yes, ini. Yohanes 1 ayat 14 sebagai manusia, yes. Berarti Tuhan Anda menjadi manusia. Sebagai Allah sendiri menjadi manusia. Nah, Anda sepakat Allah menjadi Allah manusia? sendiri. Pak Nurdin? Oke. Oke, baca Yohanes 1:14. Kalau Anda Allah sepakat, sendiri. sepakat kita nih ya. Allah sendiri ya. Kita sepakat. Oke, kita sepakat. Sabar, kita sepakat. Saya mau bulatkan, saya mau kunci nih. Ya, Pastor Loading, itu ya saya tahu lah dalam dunia perdebatan kita itu diarahkan untuk sepakat dengan apa yang pemateri sampaikan. Tapi kan namanya diskusi itu dua arah, bukan satu arah. Jadi iya, satu arah, tapi masalahnya Anda memberikan penjelasan kepada saya tanpa tertulis di dalam Bible. Bilangan 23 nomor 19, Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta, bukan pula anak manusia sehingga dia menyesal. Coba, sementara Anda mengatakan di mana Allah menjadi manusia? Kasihkan saya data. Saya minta data. Oke. Ya, Bukan itu manusia. Tunggu dulu. Bukan manusia itu tidak berarti dia tidak bisa menjadi Jangan menafsirkan, bro. Bibel Anda saja saya ragu-ragu, apalagi penafsiran Anda. Kalau Anda mau menafsirkan, Anda kasih data. Dari mana tafsiran itu Anda dapat? Gini Pastor. Pastor itu meragukan Bibel karena pastor Muslim. Ya sama. Bukan masalah itu, bro. Saya ini bukan meragukan Bibel, ya. Ya, Bibel Anda itu memang dari dulu kami sudah ragu-ragu, saya sudah ragu-ragu. Bibel kamu saja saya ragu-ragu, apalagi congor kamu. Jadi ketika sabar dengar baik-baik. Begini. Saya tidak tahu Anda mau ragukan Al-Quran atau tidak, itu bukan urusan saya. Yang saya tanyakan, dengar. Ketika Anda mengatakan Allah menjadi manusia, mana datanya? Saya minta. Datanya mana? Yohanes 1 ayat 1. Coba baca Yohanes 1 ayat 1. Mana? Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Terus? Oke, kita lanjut ya. Wahyu pasal 1. Jauh sekali, belum sampai 14. Apa? Ini kan Anda kan butuh data. Tidak, Yohanes 1:14 kenapa Anda lewatkan? Coba baca. Yohanes 1:14. Yohanes 1 ayat 14 kan udah melewati Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1 dulu, baru dapat Yohanes 1 ayat 14. Iya, betul. Iya, oke. Yohanes 1 pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1:14 apa bunyinya? Oke, saya baca. Semua itu kan bisa dijelaskan. Yohanes 1 ayat 14. Sebentar. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Siapa yang memberi? Sang Bapa. Yang menerima siapa? Enggak Yesus gini. Kristus. Kan bingung kan? Coba satukan dulu, coba satukan dulu, coba baik. Ini jangan sampai kalian bertabrakan. Ulang. Baca ayat. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Siapa yang memberi? Bapa. Yang menerima siapa? Yesus. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Kedua-duanya. Berarti Tuhan Anda dua? Enggak, satu. Aduh, tuh kan sudah saya bilang kan? Tuh kan sudah saya bilang kan? Baca dulu. Ini sudah tidak jujur, tidak bisa lagi. Baca dulu. Anda dalam kebingungan. Baca dulu. Memang Anda harus banyak belajar. Coba Anda menjelaskan. Saya mau dengar Anda punya penjelasan. Silakan. Oke, ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, ya. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala sesuatu yang dijadikan. Kira-kira yang menjadikan segala sesuatu siapa? Silakan. Tuhan. Makanya Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya
bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala sesuatu yang dijadi. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi ayat 3 mengatakan bahwa Yesus itu adalah pencipta. Sang Firman adalah Allah sendiri yang menciptakan langit dan bumi. Tanpa Dia tidak ada segala sesuatu yang jadi dari segala sesuatu yang sudah ada. Oke, kita lompat ke Wahyu sebentar. Kita lompat ke Wahyu pasal 1 ya. Saya pelan-pelan aja menjelaskan karena saya tahu namanya kita beda ya. Haluan pasti memang ya sometimes nggak terima apa yang jadi kepercayaan masing-masing orang kan. Tapi saya nggak apa-apa. Wahyu pasal 1 dikatakan di situ bahwa ayat 17. Wahyu pasal 1 ayat 17, mungkin boleh sama-sama buka. Saya bacain, ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, janganlah takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Bicara tentang yang awal dan akhir, di situ adalah Alfa dan Omega. Yesaya katakan bahwa Tuhan itu adalah yang pertama dan yang terakhir, Alfa dan Omega. Yesus kasih statement yang sama, bahwa Dialah Alfa dan Omega. Artinya Dia itu Tuhan, gitu. Jadi kenapa Yesus disebut Tuhan? Karena memang Dia Tuhan. Firman telah menjadi manusia. Tidak ada yang tidak mungkin buat Tuhan melakukan segala sesuatu. Dia mau jadi manusia karena itu sudah dinubuatkan bahkan pada saat Kejadian pasal 1 di mana di dalam Kejadian waktu manusia jatuh ke dalam dosa ya, dan manusia mencabut membuat pakaian dari kulit tanaman, lalu Tuhan menggantikan dengan kulit hewan gitu. Nah, di situ sudah dibuat satu perjanjian, bahkan waktu iblis atau si ular tua itu menipu manusia, Tuhan sudah mengadakan nubuatan di situ. Akan kubuat permusuhan antara kamu dengan keturunan manusia ini. Keturunannya Adam dan Hawa, yaitu Yesus, akan meremukkan kepalanya, dan si ular akan menggigit tumit daripada anak manusia. Merembuk kepala ular. Sudah? Ya. Nah, coba kalau penjelasan Anda tadi itu, bagaimana penjelasan Anda saya mau dengar di dalam 1 Timotius 6 nomor 16. Itu merujuk kepada siapa itu? Biasa di sini kejujuran Oten itu diuji loh. Di 1 Timotius 6 nomor 16. Oke, itu kitab Paulus ya? Terus tadi Anda bawa itu bukan kitab Paulus. Kitab Wahyu, bukan kitab Paulus. Iya, berarti Anda tidak pakai kitab Paulus. Pakai dong. Ah, sudah, baca. Enggak, maksudnya kaget juga Muslim pakai surat Paulus. Iya, pakai karena kita diskusi kan. Kalau tidak pakai ya dihapus saja kan, biar kita tidak usah pakai. Ya, gitu. Tanpa surat Paulus, Yesus akan bukan Tuhan. Mau kita diskusi tidak usah pakai surat Paulus. Hapus. Sama, Paulus sama Yesus ajarannya sama persis, tidak. Nah, tuh, yang satu bilang sama, yang satu bilang tidak apa-apa. Mana yang beda ya? Coba baca. Yesus tanpa murid-murid tetap Tuhan. Oke, baik. Oke, baik. Jadi kita tidak pakai surat Paulus ya. Oke, sepakat kita? Oke. Pada Ferdian dulu. Oke. Saya alihkan kepada Yohanes 1 nomor Yohanes 3 ayat 16. Coba Anda baca. Ya, itu mah ayat hafalan. Karena besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya. Nah, untuk di mana Yesus menjelaskan data ya menurut Yesus ya, dengan menuhankan dirinya memperoleh hidup yang kekal. Menuhankan dirinya memperoleh hidup yang kekal. Anda menuhankan Yesus kan? Enggak, dia Tuhan, bukan saya menuhankan dia Tuhan, makanya Anda tuhankan kan? Ya. Di mana data mengatakan bahwa dengan menuhankan Yesus memperoleh hidup yang kekal? Yang ada cuma di dalam Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar yaitu Allah dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus.
Berarti 12. dengan diam dulu pada Far. Dengan menjadikan Yesus sebagai utusan Tuhan menurut Yohanes 17:3, maka kita memperoleh hidup yang kekal. Sementara Anda menuhankan Yesus, di mana data menuhankan Yesus memperoleh hidup yang kekal? Sekarang ginilah, kita nggak usah Jangan pakai- sekarang gini, data. Saya minta data. Kalau dia memang Tuhan, lah kalau kita Bukan, dengan menuhankan Yesus memperoleh hidup yang kekal mana? Saya butuh data. Iya, dia memang Tuhan. Kalau Iya, kita mana datanya? Anda menuhankan Yesus memperoleh hidup yang kekal kan? Mm-mm. Mana datanya? Saya Iya, percaya Yesus sebagai utusan Tuhan bagi Bani Israel. Ada datanya. Kisah para Rasul 13 Yohanes 17:3. Matius Yohanes 5:37. Yohanes 11:42. Yohanes 17:8. 4 ayat. Saya kasih. Saya minta 1 ayat atau beginilah. Carikan kalian Kristen ini artinya apa? pengikut Kristus. Apa yang kalian ikuti dari Yesus? Perkataan, perbuatan, pengajaran? Semua. Atau semua? Semua pengajaran Yesus juga diikuti? Ya. Oke, carikan saya 1 dalil di mana Yesus mengajarkan murid-muridnya bertuhan kepada dia sehingga kalian menuhankan dia. Nah, ini kan permainan kata-kata dalam perdebatan. Ini udah manipulasi perkataan. Tidak tahu apa-apa kau bilang permainan kata-kata. Kalau sudah mentok begitu permainan kata-kata. Saya bermain kata-kata saja kalian pusing, apalagi kalian bermain Tuhan. Ini satu lagi. Orang lagi diskusi, tambah-tambah seperti iklan saja. Kita butuh data di sini, bukan butuh congor. Carikan saya data di mana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya menuhankan dia. Sehingga sampai sekarang Kristen tuhankan dia. Ada tidak datanya Pak Pendeta? Kalau ada bilang ada, kalau tidak ada bilang tidak ada. Nah, gugup kan? Gugup kan? Semua demi kamu. Oke, naik silakan, naik. Semua demi kamu. Oke. Siapa ini? Berbicara itu berlandaskan data. Kita berdiskusi, kita punya kitab masing-masing kok. Anda punya Bible, saya punya Al-Quran. Ya. Anda ajak diskusi 2 arah. Tapi Anda tidak mau. Selamat, Silakan Bang, dari Katolik apa Protestan? Ya, dari Katolik Bang, Katolik. Ya, silakan Bang, open cam Bang. Oke, gampang sekali Pak. Abang dari mana? Dari tadi. Silakan open cam Bang. Halo, selamat malam Bang. Abang orang mana? Salam kenal. Mana Anda punya wajah? Ini wajah saya kan. Ajam gimana kabar Bang? Sehat? Dia paling takut hotel. Sehat sekali Bang. Sehat. Bukan tanya kamu, ini di YouTube Sehat, tanya Bang. anak saya, bukan tanya kamu. Sejak kapan kamu jadi anak saya? Di YouTube tanya, Ajam gimana Bang? Bukan tanya kamu mau sehat atau tidak, itu urusan saya. Bang, abang punya signal itu. Sudah? Cek. Coba Anda bilang cek 1 2 3. Coba. Jaringan Coba. Bang. Iya, coba Anda Jaringan bilang Bang, cek 1 2 3. Error jaringannya. Iya, coba bilang cek 1 2 3. Ngelek loading orangnya susah. Cek 1 2 3. 3 2 1. Tiga dua satu. Nggak boleh Bang, errornya jaringan. Bukan masalah itu. Turun. Itu kalau tadi error jaringan, yang ini error otak nih di sebelah nih. Ada tidak Pak Pendeta pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada dirinya? Yohanes 8 ayat 12.
Yohanes 8 ayat 12 kita baca. Apa bunyinya di situ? Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan beroleh Ini hidup. juga terang ini terang ini. Philips juga terang ini. Enggak lah. Bukan itu yang saya tanya. Di mana data pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada dirinya sehingga kalian menuhankan Yesus? Bukan Ya, Yesus itu Yohanes terang 8 atau ayat gelap. 12. Satu aja, Yohanes 8 ayat 12 itu. Yohanes 8 ayat 12 apa bunyinya? Yohanes 8 ayat Yohanes 8:12 apa bunyinya? tadi akulah terang dunia. Yang saya tanyakan Barang siapa di mana yang saya tanyakan di mana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada dirinya. Bukan saya tanya Yesus ini gelap atau terang, bukan. Oh, itu Cuman nggak ada, nyambung yang oten mengajarkan satu sama lain. Ya itu nggak ada, jarang nggak ada. Nggak ada ayat itu kan? Tidak ada kan? Tidak ada kan? Tuh Tidak butuh jujur. pengakuan gitu. Begitu, tidak ada datanya. Ada tidak pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada Bapa yang di sorga? Kalau Yesus mengajarkan langsung bilang bahwa untuk mengakui dia Tuhan, nggak pernah. Ada tidak Jarang. pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada Bapa yang di sorga? Tapi tidak menolak kalau mengatakan kalau kita memanggil dia sebagai Tuhan. Kambing juga kalau kita tuhankan dia tidak menolak. Yang saya tanyakan begini, Pak Pendeta. Ada atau tidak pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada Bapa yang di sorga? Contohnya, coba contoh kalimatnya, contoh. Astagfirullahaladzim. Pak Ya Pendeta. kan ini kan ikut narasinya loading harusnya akulah Tuhan gitu. Itu nggak ada. Bukan begitu yang saya minta. Aduh, kenapa kalian ini suka sekali rubah-rubah pertanyaan orang ya? Biar kapok. Pusing dikit lah. Cuma jadi guru tuh nggak mudah itu didik anak-anaknya itu. Coba panggil dulu, guru. Ya tetap guru. Emang dari dulu udah guru. Masa guru harus. Iya, siap. Kira-kira kapan mau syahadat? Sini dulu saya kasih makan rica-rica Manado ada. Babi rica-rica? Bukan, beef. Ntar ya. Tapi rencana kapan mau syahadat? Ya pokoknya ke Jakarta Selatan dulu lah. Masih jauh di sana. Kalau saya ke Jakarta Selatan, langsung ke Masjid Istiqlal? Jauh di situ di Sunda Kelapa dekat Menteng.